Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMP Negeri Terbuka 1 Teluk Naga TKB Angkasa Pura. Halo teman-teman semuanya, salam semangat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar matematika SMP kelas 8 semester genap bagian 1 bab teorema Pitagoras. Sumatika, semangat belajar matematika. Mulailah suatu pekerjaan dengan berdoa dan hati yang sukacita. Awali dengan bismillah, niatkan lillah, insya Allah berkah. Bab 1 teorema Pitagoras terdapat kompetensi dasar, yaitu 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan identifikasi triple Pitagoras. Juga 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Pada bagian 1 ini terdapat tujuan pembelajaran. Setelah mencermati penjelasan dari video, diharapkan peserta didik dapat membuktikan teorema Pitagoras dan menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Yuk kita simak pembahasannya. Ya, penerapan teorema Pitagoras dapat kalian temukan dalam banyak bidang. Seorang arsitek menggunakan teorema Pitagoras untuk mengukur kemiringan bangunan. Seorang tukang kayu pun memanfaatkan teorema Pitagoras untuk membuat segitiga penguat pilar kayu. Nah, coba perhatikan kerangka sebuah rumah di bawah ini. Sebagian besar rusuk tegak lurus terhadap rusuk yang lain. Sudut-sudut yang terbentuk pada rusuk yang saling tegak lurus tersebut merupakan sudut siku-siku dengan memanfaatkan teorema Pitagoras. Ya, pengertian teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras ya? Teorema Pitagoras terdiri dari dua kata, yaitu teorema dan Pitagoras. Teorema merupakan suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian serta pernyataan dapat ditunjukkan nilai kebenarannya. Pitagoras adalah seorang ahli matematikawan asal Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Nah, ini gambar tokoh Pitagorasnya ya, teman-teman. Sedangkan menurut definisi, teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Ini yang akan kita bahas nanti ya, teman-teman. Menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Sifat-sifat teorema Pitagoras. Ada dua sifatnya ya. Ini harus diingat teman-teman. Yang pertama, hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Yang kedua, dalam tiga sisi segitiga terdapat dua ukuran sisi yang diketahui. Mari kita identifikasi segitiga siku-siku. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Sudut siku-sikunya ada pada sudut A ya. Ini sisi di depan sudut siku-siku. Ini dia sisinya, sisi BC. Nah, garis-garis
atau sisi yang ada di segitiga ini bisa juga kita tuliskan dengan huruf kecil seperti ini. Nah, penamaan ini dituliskan berdasarkan sudut yang ada di depannya. Misalkan ini A, sudut A ini berada di depan dari sudut A yang ada di sini. Jadi sisi BC atau garis BC bisa juga dinamakan dengan garis A atau sisi A dalam satu huruf ya. Kemudian yang ada di depan B ini bisa dituliskan dengan huruf B kecil. Jadi sisi AC atau garis AC bisa disebut dengan garis B. Sedangkan yang ada di depan C ini dituliskan dengan C kecil. Jadi garis AB atau sisi AB bisa juga disebut dengan C kecil. Baiklah, pada segitiga ABC ini sudut A ini sebesar 90 derajat. Sudut siku-siku ya. Maka sisi siku-sikunya ada di AB dan AC. Sisi miringnya BC. Ini ada catatannya ya. Sisi miring selalu di depan sudut siku-siku. Nah, ini dia. Ini sisi miringnya ya, BC atau garis A selalu berada di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang. Nah, ini dia, paling panjang pada setiap segitiga siku-siku. Sisi miring sering disebut dengan istilah lain hipotenusa. Jadi jika ada soal yang menanyakan tentang hipotenusa, itu berarti menanyakan sisi miringnya ya. Ini dia. Dipahami ya teman-teman? Ya, sekarang kita latihan mengidentifikasi segitiga siku-siku ya. Di sini ada 3 gambar. Kita identifikasi satu persatu. Dari gambar yang pertama, di sini ada segitiga siku-siku PQR. Ada pertanyaannya, sisi siku-sikunya sudah jelas ada di P dan Q ya. Dan sisi miringnya ada pada garis R. Karena R ini merupakan garis terpanjang dan berada di depan sudut siku-siku. Jadi R ini disebut sebagai sisi miring. Pada gambar yang kedua, di sini ada banyak segitiganya ya. Ditanya, ada berapa segitiga siku-siku? Kita lihat di sini ada 1, 2, 3. Jadi segitiga siku-sikunya ada 3 ya, yaitu segitiga CAB, segitiga CBD, dan segitiga CED. Yang ada sudutnya kita letakkan di tengah ya. Dan ada pertanyaan lagi, sebutkan sisi miring setiap segitiganya. Nah, kita lihat pada segitiga CAB, sisi miringnya sudah jelas yaitu BC ya. Yang ini BC karena berada di depan sudut segitiga yaitu BC. Sedangkan pada segitiga CBD, sisi miringnya yaitu CD. Dan pada segitiga CED yang berada di depan sudut siku-siku ini juga ya. Jadi sisi miring dari segitiga CED yaitu CD. Jelas ya teman-teman? Dan pada segitiga yang ketiga kita lihat di sini ada segitiga ABC. Yang menjadi pertanyaan yaitu sisi siku-sikunya jelas tidak ada ya, karena di sini bukan merupakan segitiga siku-siku. Sisi miringnya juga tidak ada karena ini merupakan segitiga sembarang. Jelas ya teman-teman, bisa dipahami. Sekarang kita lanjut lagi mengantar pembuktian teorema Pythagoras. Kita bisa ambil dari luas persegi ya teman-teman. Ingat kembali, luas persegi itu yaitu sisi dikali sisi atau S pangkat 2. Nah, di sini ada segitiga dan 2 perseginya. Ada persegi 1
dan persegi 2. Kita masuk ke latihannya. Lihat di sini, yang pertama, hitunglah luas persegi jika panjang sisinya 25 cm. Yang kedua, tentukan masing-masing luas persegi 1 dan 2. Mari kita amati. Ada di sini jawabannya. Yang nomor 1, luasnya sudah jelas, yaitu 25 cm pangkat 2 ya, karena luas persegi itu adalah S pangkat 2. Jadi 25 cm pangkat 2 sama dengan 625 cm kuadrat. 625 cm persegi ya. Yang nomor 2, luas persegi 1. Nah, persegi 1 ini diwakili oleh sisi AB. Jadi luasnya adalah AB pangkat 2. Sedangkan pada luas persegi 2 ini diwakili oleh sisi BC. Ya, jadi luas 2 sama dengan BC kuadrat. Pembuktian teorema Pythagoras. Ingat kembali teman-teman ya, sisi miring kuadrat dalam segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, di sini bahas ini ada segitiga siku-siku, ada persegi 1, persegi 2, dan persegi 3. Nah, ini persegi 1 jika dipindahkan ke persegi 3 ini, juga persegi 2 pindahkan ke persegi 3 ini, maka persegi 3 akan tertutup. Ya, jadi kesimpulannya kita lihat di sini, pada segitiga ABC, siku-siku di A. Lihat di sini ya. Segitiga A, B, C. Siku-sikunya ada di A. Maka AB dan AC ini merupakan sisi siku-siku. Jelas ya teman-teman? Dan BC merupakan sisi miringnya. Seperti pembahasan tadi, berada di depan sudut siku-siku maka disebut sisi miring. Nah, luas persegi yang pertama diwakili oleh garis AB. Jadi AB pangkat 2. Yang luas persegi 2 di sini diwakili oleh sisi AC. Maka luas 2 AC kuadrat. Luas persegi 3 diwakili oleh sisi BC. Jadi luas 3-nya BC kuadrat. Nah, jadi luas 1 ditambah luas 2 sama dengan luas 3. Atau AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Jadi kesimpulannya, teorema atau rumus Pythagoras berlaku untuk setiap segitiga siku-siku sebagai berikut. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Nah, ini ada kesimpulannya. Kita lihat di sini. Ini ada segitiga siku-siku. Ini merupakan sudut siku-siku, ada di A. Sisi depan sudut siku-siku, ya, ini dia, ada di depan sudut siku-sikunya, atau sisi miring ya, BC ini. Nah, pada segitiga ABC, kesimpulan yang pertama, sudut A ini dia sama dengan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Yang kedua, AB dan AC adalah sisi siku-siku. Yang ketiga, BC adalah sisi miring atau hipotenusa. Dan sini kita simpulkan ada rumus-rumusnya ya.
Jika kita ingin mencari BC, ini dia sisi miringnya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau jika BC-nya dihilangkan kuadratnya, maka kuadratnya pindah ruas menjadi akar ya di sebelah kanan. Nah, jadinya BC sama dengan akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Sedangkan kalau kita ingin mencari AB, maka AB kuadrat sama dengan sisi yang terpanjangnya BC kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lainnya, yaitu AC kuadrat, atau AB sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Sedangkan kita ingin mencari AC kuadrat sama dengan sisi terpanjangnya BC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat, atau AC sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Bisa dipahami ya teman-teman? Ini ada contoh satu ya. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang diagonal AC pada persegi panjang ABCD berikut ini. Kita lihat di sini ada persegi panjang ABCD. Ini ada diagonal AC sehingga membagi menjadi ada segitiga siku-siku ya. Penyelesaiannya pada segitiga ABC di sini, ABC, siku-sikunya ada di B, maka sisi miringnya adalah AC atau diagonal ini. Sebut juga sisi miring ya. Sisi siku-siku AB-nya 24 cm dan BC 7 cm. Yang ditanya AC atau diagonal dari persegi panjang ini ya. Penyelesaiannya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya ya. AC kuadrat sama dengan AB 24 kuadrat ditambah BC 7 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 24 kuadrat itu 576 ya, ditambah 7 kuadrat adalah 49. Jadi AC kuadrat sama dengan 576 ditambah 49 sama dengan 625. Nah, AC kuadratnya dihilangkan, pindah ruas menjadi akar ya di sebelah kanannya. Jadi akar 625. AC sama dengan 25 cm. Jadi panjang diagonal persegi panjang ABCD adalah 25 cm. Jelas ya teman-teman? Sekarang contoh yang kedua. Pada segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dengan tinggi CD. Nah, ini dia tingginya. Apabila panjang sisinya 10 cm, jadi semuanya 10 cm ya. Karena sama sisi. Tentukanlah CD. Karena segitiga ABC sama sisi, maka AC sama dengan AB sama dengan BC. Ini dia, AC sama dengan AB sama dengan BC, yaitu nilainya 10 cm. Dan AD ini karena tingginya dari CD, jadi segitiganya terbagi menjadi dua segitiga siku-siku ya. Jadi yang AD sama dengan DB sama dengan setengah dari AB. AB ini kan 10 ya, jadi setengahnya dari AB adalah 5 cm. Ini kita bagi dua. AB 10, jadi kalau dibagi dua yang AD jadi 5 cm, yang BD juga 5 cm. Pada segitiga ADC, siku-sikunya ada di D ya. Kita cari AC kuadrat dengan rumus AC kuadrat ya.
kita masukkan nilainya untuk mendapatkan ini dia, mendapatkan tinggi dari CD. Kita masukkan rumusnya AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. Ya, AC ini kan sisi miring ya. Sisi miring itu kan penjumlahan dari kedua sisi siku-sikunya. Jadi AD kuadrat ditambah CD kuadrat. AC-nya sudah diketahui, yaitu 10. Jadi 10 kuadrat sama dengan AD juga sudah diketahui, yaitu 5 ya. 5 kuadrat ditambah CD kuadrat, ini yang kita cari. Nah, 10 kuadrat itu sama dengan 100. Sama dengan 5 kuadrat itu 25. Ditambah CD kuadrat. Nah, CD ini kita pindah ruas ya. Kita pindahkan di sini, jadi CD kuadrat sama dengan yang 100-nya pindah 100, jadi dikurangi dengan 25. Jadi CD kuadrat sama dengan 75. Nah, kuadratnya kita hilangkan, jadi CD sama dengan pindah ruas menjadi akar ya. Akar 75 sama dengan, nah akar 75 ini bisa disederhanakan dengan mengalihkan akar 25 dengan akar 3. Akar 25 ini kan bisa dikeluarkan ya. Akar 25 jika dikeluarkan menjadi 5. Akar 3-nya tetap menjadi akar 3. Jadi CD sama dengan 5 akar 3 cm. Baiklah teman-teman, ayo berlatih. Ini ada tugasnya ya. Ada tugas 1 dan tugas 2. Kalian bisa kerjakan di rumah. Matematika, semangat belajar matematika. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Baiklah, demikianlah video kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.